Di tanah yang subur dan makmur, berdiri sebuah kerajaan bernama Kerajaan Galuh, yang dipimpin oleh seorang raja bijaksana bernama Prabu Dewa Niskala. Ia dikenal sebagai seorang pemimpin yang memerintah dengan penuh kebijaksanaan. Meskipun tegas dalam mengambil keputusan, ia selalu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya dan menunjukkan kasih sayang yang tulus kepada mereka. Suatu hari, seorang putri cantik bernama Subang Larang tiba di Kerajaan Galuh. Ia berasal dari Kerajaan Sunda, negeri yang juga masyhur di Nusantara. Subang Larang tidak hanya memiliki wajah yang menawan, tetapi juga kepribadian yang luar biasa. Ia dikenal cerdas, berhati tulus, dan memiliki wawasan luas, terutama dalam bidang agama. Kecerdasannya tidak datang begitu saja. Subang Larang adalah murid dari seorang ulama terkemuka, Syekh Kuro. Dari sang guru, ia mendapatkan pendidikan agama yang mendalam, yang menjadikannya pribadi yang dihormati dan disegani. Perpaduan antara paras, kecerdasan, dan keimanannya membuatnya menjadi sosok yang menarik perhatian dan membawa pengaruh besar pada lingkungan sekitarnya. Ketika pertama kali bertemu dengan Subang Larang, Prabu Dewa Niskala seketika merasa terpikat. Pesona kecantikan yang alami berpadu dengan kebijaksanaan yang memancar dari setiap tutur katanya membuat sang raja tak ragu bahwa Subang Larang adalah sosok yang sempurna untuk menjadi pendamping hidupnya. Dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, mereka saling berbagi cerita, pikiran, dan impian. Obrolan yang hangat dan penuh keakraban ini semakin menguatkan hubungan mereka, hingga tumbuhlah cinta yang murni dan mendalam di antara keduanya. Dengan keyakinan penuh akan pilihannya, Prabu Dewa Niskala akhirnya melamar Subang Larang. Lamaran tersebut diterima dengan sukacita, dan pernikahan mereka pun berlangsung dengan sangat megah dan meriah. Perhelatan besar ini dihadiri oleh rakyat dari dua kerajaan yang bersukacita menyaksikan penyatuan cinta antara Prabu Dewa Niskala dan Subang Larang, sebuah momen yang akan dikenang sepanjang masa. Setelah beberapa tahun menikah, Subang Larang melahirkan seorang putra yang diberi nama Raden Pamanah Rasa. Nama ini memiliki makna mendalam, menggambarkan seorang pemimpin yang mampu memahami dan merasakan kebutuhan rakyatnya. Dalam lingkungan istana yang penuh kemegahan, Raden Pamanah Rasa tumbuh dengan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Prabu Dewa Niskala, seorang raja yang bijaksana, sering membawa Raden untuk menyaksikan sidang kerajaan, mengajarinya cara mengelola kerajaan dengan adil dan penuh tanggung jawab. Sementara itu, Subang Larang, seorang wanita cerdas yang memiliki latar belakang keagamaan yang kuat, memberikan perhatian khusus pada pendidikan spiritual dan nilai-nilai moral Raden. Sejak kecil, Raden Pamanah Rasa menunjukkan bakat luar biasa. Ia dikenal sebagai anak yang memiliki keberanian besar, bahkan berani berbicara di hadapan para pejabat istana ketika usianya masih belia. Kepandaiannya melampaui usianya, ia mampu memahami konsep-konsep sulit yang bahkan sulit dikuasai oleh orang dewasa. Sifat adil dan bijaksana sudah terlihat sejak dini, membuatnya disukai oleh semua orang di sekitarnya. Tidak hanya dididik di lingkungan istana, Raden juga sering mendampingi ibunya dalam belajar agama. Subang Larang mengajarinya pentingnya hubungan antara manusia dan Sang Pencipta, serta kewajiban seorang pemimpin untuk menjaga keseimbangan duniawi dan spiritual. Ketika beranjak remaja, Raden Pamanah Rasa menunjukkan minat besar untuk memahami kehidupan rakyatnya. Ia sering menyamar dan berkelana ke berbagai pelosok kerajaan, menyaksikan langsung kehidupan mereka. Dari perjalanan ini, ia belajar tentang kesederhanaan, kerja keras, dan tantangan yang dihadapi oleh rakyat jelata. Selama perjalanan tersebut, Raden tidak hanya mengamati, tetapi juga sering membantu masyarakat secara langsung. Ia belajar tentang bagaimana mengelola lahan pertanian, berdiskusi dengan pedagang di pasar, dan mendengarkan keluh kesah mereka. Pengalaman ini membentuk dirinya menjadi seorang pemimpin yang empati dan peduli terhadap rakyatnya. Selain cerdas dan berani, Raden Pamanah Rasa juga dikenal memiliki kedalaman spiritual yang luar biasa. Berkat ajaran ibunya, ia rajin melakukan ibadah dan meditasi, mencari ketenangan jiwa di tengah hiruk-pikuk kehidupan istana.
Ia percaya bahwa seorang pemimpin tidak hanya harus kuat secara fisik dan intelektual, tetapi juga memiliki hubungan yang erat dengan Yang Maha Kuasa. Dengan segala kelebihan dan pendidikan yang ia terima, Raden Pamanarasa menjadi harapan besar bagi masa depan kerajaannya. Ia bukan hanya seorang anak raja, tetapi seorang calon pemimpin yang dipersiapkan untuk membawa perubahan besar bagi rakyat dan negerinya. Raden Pamanarasa, seorang putra mahkota dari Kerajaan Galuh, telah menunjukkan bakat luar biasa sejak masa remajanya. Ia dikenal sebagai pemuda yang cerdas, tangguh, dan berbudi luhur. Di bawah asuhan para ahli dari Kerajaan Galuh dan Sunda, ia mempelajari seni bela diri yang membuatnya menjadi pendekar yang disegani. Ia juga mendalami strategi perang yang rumit, menjadikannya seorang calon pemimpin yang paham cara melindungi rakyat dan kerajaannya. Dalam bidang pemerintahan, Raden tidak hanya menguasai teori tetapi juga praktik, sering kali mendampingi ayahandanya dalam memutuskan kebijakan penting. Pada usia muda, Raden Pamanarasa sudah diakui karena kebijaksanaannya dalam menyelesaikan konflik. Ketika ada perselisihan antara dua daerah kecil di bawah kekuasaan Kerajaan Galuh, Raden tampil sebagai penengah. Dengan sikapnya yang tenang dan adil, ia mampu meredakan ketegangan dan menghindarkan kerajaannya dari perpecahan. Keberhasilan ini membuat namanya mulai dikenal hingga ke kerajaan-kerajaan tetangga. Namun, hidup seorang calon pemimpin besar tidak pernah lepas dari ujian. Pada suatu waktu, Kerajaan Galuh menghadapi ancaman besar dari kerajaan tetangga yang iri dengan kekayaan dan kemakmuran wilayah Galuh. Raja dari kerajaan tersebut menyusun rencana untuk menyerang Galuh dan merebut wilayah strategis di perbatasan. Berita ancaman ini membuat suasana di istana menjadi tegang. Rakyat cemas, dan para panglima perang Galuh mulai menyusun strategi untuk mempertahankan tanah air. Di tengah situasi genting ini, Raden Pamanarasa tampil sebagai pemimpin muda yang tidak gentar menghadapi bahaya. Setelah wafatnya Prabu Dewa Niskala, Kerajaan Sunda mengalami transisi kepemimpinan yang membawa perubahan besar. Tahta kerajaan diwariskan kepada Raden Pamanarasa, putra dari Prabu Dewa Niskala, yang kemudian naik tahta dengan gelar Prabu Siliwangi, nama yang kelak melegenda dalam sejarah Nusantara. Prabu Siliwangi dikenal sebagai raja yang adil, bijaksana, dan sangat mencintai rakyatnya. Di bawah kepemimpinannya, Kerajaan Pajajaran, hasil penggabungan dari dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda, mencapai puncak kejayaannya. Wilayah kekuasaan kerajaan meluas, ekonomi semakin maju, dan rakyat hidup dalam keadaan damai dan makmur. Prabu Siliwangi memiliki perhatian besar terhadap kesejahteraan rakyat. Ia memimpin berbagai proyek pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah sistem irigasi yang modern pada masanya, yang memastikan tanah-tanah pertanian subur dan produktif. Hal ini mendukung pertumbuhan ekonomi kerajaan yang sangat bergantung pada sektor agraris. Selain itu, Prabu Siliwangi juga membangun tempat-tempat ibadah, yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat spiritual, tetapi juga sebagai tempat rakyat berkumpul dan mempererat hubungan sosial. Pasar-pasar besar didirikan di berbagai wilayah kerajaan untuk mendukung perdagangan, baik di dalam negeri maupun dengan daerah-daerah lain di Nusantara. Infrastruktur yang dibangun oleh Prabu Siliwangi ini memberikan fondasi yang kuat bagi perkembangan kerajaan di masa mendatang. Dalam kehidupan pribadinya, Prabu Siliwangi menikahi beberapa wanita, sesuai dengan tradisi kerajaan pada masa itu. Dari pernikahan-pernikahannya, ia dikaruniai beberapa anak yang kelak menjadi tokoh penting dalam sejarah Pajajaran. Salah satu anaknya yang paling menonjol adalah Raden Walangsungsang, yang dikenal sebagai sosok berkarisma dan berperan besar dalam sejarah politik dan spiritual kerajaan. Prabu Siliwangi sangat perhatian terhadap pendidikan anak-anaknya. Ia tidak hanya mengajarkan nilai-nilai keberanian dan kepemimpinan, tetapi juga menanamkan rasa cinta kepada rakyat. Teladan yang ia tunjukkan setiap hari membuat anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, bijaksana, dan berorientasi pada pengabdian kepada masyarakat.
Masa kepemimpinan Prabu Siliwangi dikenang sebagai era keemasan Pajajaran, sebuah masa di mana rakyat hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan. Ia tidak hanya diingat sebagai seorang raja, tetapi juga sebagai sosok bapak bagi rakyatnya, yang senantiasa menjaga harmoni antara manusia, alam, dan spiritualitas. Kisah Prabu Siliwangi kemudian menjadi inspirasi dalam berbagai tradisi lisan, legenda, dan sastra di tanah Sunda. Warisannya tidak hanya berupa pembangunan fisik, tetapi juga nilai-nilai kebajikan yang tetap dihormati oleh masyarakat hingga saat ini.